memang begini, tanggung jawab suami setelah mentalak 1 atau talak 2 itu dia harus tetap masih ngasih nafkah, termasuk ya nafkah itu ya sandang, pangan, papan, ya masih ada kewajiban untuk. Bukan sudah cerai. Oh, berarti tidak boleh batin. Iya, batin toh. Batin Iya. Nah disitulah apa? Hikmahnya kenapa? Ketika baru talak 1, talak 2 itu ya banyaknya istri itu harus tetap ditanggung rumah tinggalnya. Nah, kalau sampai dijelaskan lebih rinci oleh fuqaha, kalau memang masih aman di rumah itu ada tingkat, ada atas, sehingga dia merasa sudah talak itu masih bisa pisah dengan satu rumah itu dengan beda. Apalagi di situ mungkin masih ada orang tua salah satu yang bisa mengawasi sehingga tidak terjadi suatu hal ya yang mana dia belum rujuk, belum rujuk lagi sudah kumpul, kan tidak boleh. Hukumnya kalau orang sudah talak baik talak 1, talak 2 atau talak 3 sekalipun itu sudah putus hubungan pernikahan. Nah, nggak boleh. Jadi ibarat wanita yang bukan mahram. Ini fenomenal yang memang banyak pertanyaan yang ini, terutama bab talak ini nih, wah ini dalam penyampaian sering dari teman-teman terutama tadi itu banyak masih talak 1, talak 2 itu sih serumah dan pun saya sih kalau serumah nggak apa-apa, selama tadi batas-batasan wajar ya. Saya berbeda tempat tinggal, terus kemudian ada sama juga yang satu kamar. Satu kamar. Itu ya. Ini ada saya jumpai. Ada saya jumpai ini dalam arti ya mungkin bukan sampai dia pun ngomong kamu tak putus sudah selesai, ini bukan sama ini, tetap malamnya Tetap kumpul. dalam itu tuh ini fenomenal yang emang gak ada yang tahu sih. Ini indahnya Indonesia Loh, bertengkar ini lagi. Bukan saya gitu. Ini banyak orang yang gak ilmunya gak ilmu ke situ tuh orang-orang masih belum mau belajar di situ. Belum belajarnya itu bahasa vulgarnya itu jangan asal kawin, tapi itu ada ilmunya lah ini. Coba aja begini, orang apapun mau terjun kemanapun dia harus tahu ilmu yang menyangkut apa yang dia terjuni. Betul. Nah ini. Yang mau dagang berarti harus tahu mana yang halal, mana yang haram dalam berdagang. Dan gitu. Dia berbisnis apa ya berarti harus tahu hukum-hukum yang menyangkut bidang yang dia geluti. Masuk mau nikah ya berarti harus ngerti hukum-hukum yang menyangkut masalah pernikahan. Termasuk ada lagi yang sudah ditalak cerai, itu kan harus nikah lagi sama orang lain baru kita nikah. yang kalau tiga kali. Tapi banyak juga Nanti itu kan dilakukan. itu kalau bab talak nanti aja kita bahas di episode yang lainnya lebih spesifik lagi. Ini Ya karena panjang itu bab paling. Poinnya begini, poinnya untuk menyadarkan orang tadi. Dia harus sadar bahwa talak itu sudah memutus hubungan pernikahan. Jangan disamakan dulu seperti suami istri. Boleh. Kalau mereka mau gitu ya rujuk lagi. Nah, banyak PR. Rujuk itu sekaligus cukup mengucapkan kalau dalam hukum syariat saya bicara kompilasi hukum Islam di apa namanya ya. Saya bicara hukum syariat itu cukup merujuk dengan lisan. Rojak tuki saya rujuk kau menjadi istri saya kembali. Adapun saksi tidak menjadi wajib dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain memang ada yang mewajibkan saksi. Tapi kalau tidak ada saksi nanti lemahnya ketika diperkarakan. Juga ketika diperkarakan. Ketika tidak diperkarakan ke meja, dia akan lemah karena tidak ada saksi. Kasih efek jerah juga sama Berarti ya bisa juga. Berarti intinya gini ya Pak Ustadz ya. Berarti ini kita ini harus berhati-hati dalam berucap. Iya. Semuanya. Masalah ini kan gibah itu juga itu. Ya. Oh iya. Juga itu. Betul. Masalahnya betul menjaga lisan itu lebih. Seperti tadi kita singgung apa Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Saya talak kamu. Antara beliau ya sama istrinya. Coba lihat. Berapa kali Rasul mencerai istrinya? Hampir tidak ada. Saya katakan hampir tidak ada karena ada riwayat memang Zainab itu sebagian riwayat yang mengandung beberapa penafsiran. Bagian menafsirkan Zainab itu sempat ditalak. Tapi itu pun langsung dirujuk. Ada yang mengatakan bukan talak, itu cuma sekedar ilah. Ilah itu dalam fikih rumah tangga itu artinya seorang suami bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya. Maka ketika dia ingin mengumpuli dia harus membayar kafarah sumpah. Baru dia boleh mengumpuli istrinya. Itu namanya ilah. Jadi segitunya sampai ada banyak kasus di rumah tangga Rasul yang kalau ditimpakan pada rumah tangga lain yang sudah goyang. Tapi karena sabarnya Rasul, lihat, tidak pernah Rasul mengucapkan talak secara langsung. Iya, hampir tidak pernah. Boleh katakan hampir tidak pernah. Kalau kita tidak mengecualikan yang kejadian pada Zainab itu, boleh katakan hampir tidak pernah.
Cuma kepada siapa itu satu lagi. Makanya mulut itu jaga, tahu. Kok gemes gitu kenapa kamu curhat ini? Makanya tidak nikah ini karena jaga mulutnya ini. Jaga mulutnya itu. Sudah masalah KDRT